Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel MKHIRZ. Di video kali ini gua bakalan lanjutin dari video yang kemarin, yaitu review part-part yang kemarin udah kita bahas, mulai dari performanya gimana, plusnya apa, minusnya apa. Cuman waktu gua masang itu gua nemuin suatu hal yang menarik, dan kebetulan gua masangnya di bengkel resmi. Kira-kira kayak gimana? Lo lihat deh sendiri. Tadi lo udah lu gisin bang? Iya pak. Udah lu gisin tadi itu? Udah dia apa? Udah lu kasih grease? Apanya? Itunya, yang depan variatornya. Mau dikasih grease? Emang nggak dikasih grease harusnya bang? Biasanya enggak. Kalau mau dikasih saya buka lagi. Di itunya bosnya? Iya. Emang nggak Biasanya malah cepet rusak di bosnya kalau dikasih grease. Oh, Terkecuali yang ada sealnya. Oh, kayak punya vario yang baru ya? Iya. Yang ada hitam-hitamnya. Oh, baru tahu gue. Jadi bos-bosannya cepet koblak kalau dikasih grease. Kalau yang emang nggak ada. Terus dia nggak ada perlindungannya dong Bang, berarti? Gimana? Nggak ada perlindungannya dong? Nggak ada perlindungannya. Kan itu kan muter ntar ketemu bos. Maksudnya perlindungan buat biar nggak gesekan. Emang rata-rata begitu. Kalau emang mau dikasih saya bukan. Kasih dikit aja dong Bang. Siap. Maksudnya perlindungan buat biar nggak gesekan. Emang rata-rata begitu. Ya intinya gitulah cuy. Lu bisa lihat sendiri kan ya. Gue juga nggak tahu apakah emang prosedurnya begitu ataupun emang seharusnya nggak dikasih. Emang aturan dari bengkel resminya begitu, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih, kalau gue bakalan tetap ngeyel dikasih grease cuy. Soalnya itu muternya cepet cuy, dan gesekannya udah pasti banyak. Selain itu juga panas, ya kan? Kalau nggak dikasih grease, ya lu nilai aja sendiri dah. Ntar gue dikira sotoy lagi, kan dia mekanik bengkel resmi. Gue mah apa, cuman ya sotoy-sotoy aja gitu. Cuman ini asli gue waktu ada di sini agak sedikit kaget sih. Tapi ya begitulah, gimana kan. Oke, sekarang ngomongin masalah performanya. Sebelumnya buat footage yang di jalan gue sorry nggak bisa bikinin ya. Soalnya gue nggak ada action cam, gue juga nggak ada mountingan yang buat HP juga. Jadi gue cerita aja. Kalau lu percaya syukur, kalau enggak ya udah. Gitu. Buat ngomongin masalah performa gue bagi jadi 3. Yang pertama adalah waktu gue cuman ganti roller doang, semuanya standar. Itu rasanya sama aja sebenarnya kayak waktu masih pakai roller standar yang 15 gram. Cuman gue ngerasa eco di motor gue tuh lebih sering nyala daripada waktu gue masih pakai roller yang 15 gram. Kalau masalah tenaga ataupun apa, gue rasa sama aja kok. Motor juga gak gerung juga. Cuman eco di speedometer gue jadi sering nyala. Itu aja sih bedanya. Nah, step keduanya gue ganti versi VT yang BCX, itu baru mulai kerasa performanya gitu. Buat nanjak itu lebih enak, naiknya lebih cepet, dan gue ngerasa floating V-beltnya itu durasinya lebih berkurang. Sebelumnya waktu gue pakai roller 13 gram, 15 gram, itu kerasa banget floating beltnya itu. Jadi misal lu dari gas mati terus tiba-tiba lu gas full penuh, itu kerasa kayak apa ya, mesin muter, variatornya udah dorong ke atas,
tapi RPM-nya belum dapet gitu. Jadi gue nggak tahu sih namanya floating V-belt ataupun apa, intinya kayak gimana ya, kayak lost power aja gitu. Nah ketika gue pakai PCX itu mulai berkurang, bukan hilang ya, gue bilang berkurang. Dan kalau gue nggak ngegas full juga sebenarnya nggak pernah keluar, meskipun waktu gue cuma ganti roller doang juga nggak pernah keluar. Cuman ketika gue iseng nyoba dari habis berhenti langsung gue gas full, itu kerasa kayak apa namanya, RPM-nya belum dapet tapi giginya udah naik duluan. Ya lu tau lah maksudnya lah. Nah habis itu gue ganti pakai apa namanya, rumah roller depan yang udah dikerok sama derajatnya dibubut. Itu rasanya naiknya itu lebih enteng. Tapi kalau dibilang top speednya naik, nggak tahu ya. Gue ngerasa di 105 110 udah mentok juga, sama aja waktu gue masih pakai rumah roller yang standar yang derajatnya 15, itu juga ya mentoknya di situ, nggak naik juga. nggak tahu apakah mesinnya ataupun apa, cuman yang gue rasain sih begitu gitu. Yang gue lihat di orang-orang itu kan kalau ganti puli depan itu bisa sampai 120 130, gue ngerasa ya mentoknya di situ-situ aja. Kalau buat jalan ya, kalau buat di speedo juga sama aja 120 juga, nggak naik-naik ya kan. Mulai dari gua ganti per PCX itu sebenarnya di speedo udah 120 kalau standar 2 ya. Cuman kalau di jalan ya kayak tadi gue bilang, mentok paling ya 100 105 lah. 110 nggak sampai, gue nggak pernah sampai 110 kok. 105 aja jalannya udah harus yang bener-bener lurus banget, bebas hambatan, dan juga agak jauh, agak panjang. Cuman kalau dari 90 100 emang agak lama, cuman waktu gue ganti puli depan itu masih bisa lebih cepet daripada puli standarnya. Tapi kalau topnya ya tetap segitu, di 105an. Habis itu yang gue ganti pakai Kampas Ganda Daytona itu sama mangkok kartel itu asli sih, suaranya enak banget sih. Waktu pertama itu bukaan gasnya itu kayak cut, itu gue suka banget asli. Cuman waktu pertama kali masang itu suaranya kenceng banget, cutnya itu suaranya kenceng banget, dan gue suka banget cuy. Cuman setelah 10 kilo 20 kilo itu mulai, sebenarnya nggak bisa dibilang hilang, lebih ke berkurang aja sih. Tapi tetap ada, dan itu bunyinya waktu awal buka gas itu asli enak banget. Yang gue rasain adalah ketika CVT-nya dingin, suaranya lebih kedenger. Cuman ketika CVT-nya panas, suaranya lebih berkurang. Meskipun dari berhenti ke jalannya tetap bunyi, cuman berkurang. Ya. Dan ya kayak yang gue bilang tadi, itu selain suaranya enak, sebenarnya kalau dibilang gigit sih gue kurang setuju ya. Gue lebih setujunya kalau dibilang lengket. Kayaknya itu kata-kata yang lebih pas deh daripada dibilang gigit. Soalnya kalau ngegigit itu kayak gimana ya, kayak kampasnya ngecengkram gitu, ngecengkram ke mangkoknya. Tapi yang gue rasain Kampas Daytona itu lebih ke lengket, karena mungkin ini karbon ya, kalau panas jadi teksturnya gimana juga gue kurang begitu paham. Intinya daripada dibilang gigit, gue lebih setuju dibilang lengket sih. Soalnya apa, ketika RPM-nya turun ataupun gue coba pakai engine brake-nya, itu engine brake-nya lebih kerasa cuy daripada waktu gue masih pakai yang Kampas ori-nya gitu. Jadi kalau anggapannya lebih gigit, gue lebih setujunya sih dibilang lebih lengket sih. Oh iya sorry cuy, gue tadi lupa bilang, yang maksud gue ganti roller itu 13 gram ya cuy.
setelah gue ganti kampas ganda Daytona itu rollernya 13 sama 10 gram. Jadi kalau di total itu 69 gram coy. Jadi gue tadi sedikit lupa, dan karena ini dubbing ini gue bikinin lagi. Oke, jadi itu kayaknya semuanya setelah hasil performanya yang gue udah bilang tadi. Dan gue juga ada sedikit tes, cuman sorry kalau yang kelihatan speedometernya doang, karena gue ngerekamnya pakai HP plus tongsis, jadinya agak susah cuy buat ngerekam yang kelihatan sama jalannya gitu. Gue fokusnya ke speedometernya, cuman kondisi jalannya nanti gue akan kasih tahu. Ya balik lagi, lu percaya apa enggak ya itu urusan lu sendiri. Oke cuy, nah ini kondisi yang gue coba dari posisi berhenti sampai jalan. Cuman gue ngebuka gasnya itu nggak lebih dari 5-10% lah. Apakah motor gue bisa jalan gerung atau enggak, ya ini dia buktinya. Bahwa ternyata meskipun roller ringan, kalau kata orang gerung dulu baru bisa jalan, ternyata enggak juga cuy. Dan yang tadi kalau lo lihat yang di awal itu tangan gue agak bergerak, itu preload gasnya ya cuy. Nah setelah motornya jalan itu baru yang gas benerannya. Dan lo bisa lihat sendiri tadi tangan gue bener-bener ya geraknya hampir nggak ada sama sekali. Nah habis itu ada kondisi turunan tapi tanpa engine brake. Nah lu bisa lihat sendiri kayak gimana jalannya, speedonya bener-bener nggak ada hambatan sama sekali. Nanti kita akan coba bandingin sama kondisi yang ada engine brake-nya. Nah ini saat engine brake-nya udah nyala, lu bisa lihat sendiri speedonya kayak gimana. Dia bener-bener nahan cuy. Gue ngerasanya lebih keras aja engine brake-nya daripada waktu masih pakai kampas biasa. Cuman buat lu yang nggak tahu apa itu engine brake, intinya sih gimana kondisi ketika lu ngerem tapi nggak pakai rem ataupun tromol, lu ngerem pakai mesin. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video khusus tentang engine brake. Cuman intinya buat gambaran aja, engine brake itu kayak gitu. Jadi lu ngerem nggak pakai rem tapi pakai mesin. Nah tes yang terakhir adalah kondisi nanjak dengan gas yang sama kayak tadi, sekitar nggak ada 10%. Motor gue bisa naik apa enggak. Tanjakannya sebenarnya nggak terlalu tinggi cuy, cuman gasnya juga nggak gede banget, nggak ada 10% lah. Oke, jadi kira-kira begitu reviewnya. Masalah project kedepannya kayak gue bakal ganti roller lagi yang 10 gram. Yang waktu gue kira 11 gram itu kendengan, ternyata enggak cuy. Gue ngerasanya yang tadi gue bilang floating V-beltnya itu masih lebih kerasa. Gue pengen agak ngurangin lagi gitu. Cuman kayaknya gue servis TB-nya dulu, gue bersihin dulu TB-nya. Jadinya biar kita tahu sebenarnya kurangnya itu di TB-nya apa di rollernya. Jadi nggak asal ganti aja. Cuman kalau roller udah pasti ganti, karena kan yang satu kan roller busuk, roller murah. Takutnya malah kenapa di jalan. Kayaknya itu aja cuy. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga lu bisa tahu hasilnya kayak gimana kalau lu mau pakai part-part upgradean yang sama kayak gua gitu. Oke, sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.